warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, turun kepada ketua kelas supaya dipimpin doanya dulu. Semoga pelajaran hari ini banyak barokahnya dan banyak manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Oke, saya melanjutkan. Terima kasih kepada ketua kelas yang mohon duduk ke kursinya. Mulai hari ini kita akan mulai pertemuan pelajaran yaitu tentang iman. Yang pertama yaitu adalah rukun iman yang keenam, yaitu adalah qada dan qadar. Itu rukun iman yang keenam. Saya akan menerangkan bagaimana meraih ketenangan jiwa dengan meyakini qada dan qadar. Qada dan qadar yaitu adalah kalian harus tahu apakah itu iman, kepada qada dan qadar apa? Coba ada yang tahu apa itu qada dan qadar? Mungkin ada yang tahu? Ayo bisa jawab. Apa? Qada adalah ketentuan Allah, qadar ketentuan yang tidak terjadi, Pak. Oh ya betul, bagus. Kamu lupa terus. Apa yang dia lakukan? Tadi belum sarapan. Oh, ingatnya cuma sarapan ya. Makanya tadi beli bakwan itu kamu. Saya lanjutkan. Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, mari kita akan perhatikan. Saya akan menjelaskan. Pengertiannya adalah pengertian dan dari iman kepada qada dan qadar yaitu adalah qada dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keberapa nana? Atau rukun iman yang keberapa? Coba ada yang tahu? Qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keenam. Yang keenam. Ada berapa rukun iman? Ada enam. Ini adalah rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dengan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan itu adalah dari Allah. Makanya kita sebagai orang Muslim, kita harus percaya dengan adanya qada dan qadar yang sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus percaya dengan adanya takdir. Nah, kita harus percaya, apalagi kita seorang Muslim. Kita harus percaya. Ya, pengertiannya iman kepada qada dan qadar yaitu qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketentuan dari Allah SAW atas seluruh makhluk yang segala makhluknya. Ya, itu adalah ketentuan qada dan qadar itu adalah merupakan ketentuan dari Allah kepada makhluknya. Semua ciptanya itu adalah sudah ketentuan. Itu sebagai pendapat di dalam qada, ya. Ada sebagian pendapat qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Ya, qada akan ketetapan Allah yang akan terjadi. Contohnya, seseorang manusia ditetapkan oleh Allah untuk lahir pada waktunya tertentu, meninggal pada waktunya tertentu. Ya, semuanya kalau sudah meninggal akan meninggal, siapa dilahirkan Allah, ya, itu sudah ketentuan dari Allah. Kita itu tidak ada yang tahu kapan kita mati, kapan kita dilahirkan, itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu kapan ketentuannya, itu sudah ketentuan dari Allah. Sama seperti kita, ya, sama seperti manusia. Kadang kita bisa kaya, seperti misalkan, Bos, ternyata dia beberapa bulan lagi sudah ranking kelas, dia berprestasi, cita-citanya menjadi atau kepala sekolah, dia
menjadi kepala sekolah di 2025, misalkan sudah ketentuan, Bu Irma ketentuan jadi wakil bupati, itu sudah ketentuan dari Allah, tidak akan bisa berubah, ya. Semuanya akan ketentuan yang tidak bisa dirubah oleh Allah. Sama, misalkan, Pak Muslim sekarang miskin di 2025 ternyata honor itu bertambah, diangkat menjadi jaksa, semuanya diangkat menjadi ketiga semua itu tidak ada yang tahu. Kita semuanya sebagai Islam hanya berharap apa yang kita cita-citakan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketentuan itu sudah ada ketetapan. Lain lagi kodok, ya, kodok adalah ketetapan yang akan terjadi. Misalkan sekarang menjadi siswa yang bandel, nggak tahunya setelah beberapa hari lagi menjadi orang yang sangat berprestasi. Tidak tahu belajar, tidak bisa belajar, tidak masuk, tapi dengan usaha, insya Allah akan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Sama seperti kehidupan. Sekarang sudah bergantung tulisnya meninggal. Tapi kalau sering dia sholat, berdoa, memunajat kepada Allah, Allah itu bisa merubah dengan kemauan manusianya. Dengan mintanya kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi yang biasanya meninggal, yang biasanya miskin. Dengan ketentuan dan kodrat dengan kemauan manusia, insya Allah itu akan berubah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, itu adalah dalil tentang iman kepada qadar dan qadar, yaitu ada 3. Surah Ar-Rahman, dan juga surah Al-Ahzab, dan juga di dalam Al-Quran yang lainnya, di surat Al-Rahman, Al-Quran, yaitu inna kulla syai'in khalaqnahu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan ukurannya. Manusia tulangnya itu sama. Tetapi dengan kekuasaan Allah, ya, semua wajah itu berbeda-beda. Itulah kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda wajahnya. Tetapi tulangnya yang ada di dalam itu sama. Kerangkanya itu sama. Bentuknya sama. Tetapi dengan izin Allah, wajah yang sama, ya, tulang yang sama, tapi wajahnya yang berbeda-beda. Ada yang gemoy, ada yang tidak gemoy, ya, bermacam-macam. Kalau misalnya hubungan antara qadar dan qadar, ikhlas dan doa, yaitu adalah qadar dan qadar adalah bentuk Allah yang dapat dihindarkan tetapi hidupnya tidak dihilangkan. Kewajibannya, kemanusiaan dan segalanya, ya. Ketentuan dari Allah, kekuasaan Allah itu bisa dihindarkan dengan kemauan manusia. Yang kedua adalah ikhtiar, adalah bentuk usaha manusia mencapai tujuan, menjadikan bagaimana seperti kalian mempunyai, ada yang cita-citanya guru, supaya cita-citanya ada yang ingin lulus ketika dan sebagainya, ya, semuanya ingin menjadi orang kaya, ingin masuk surga, semua harus dengan ikhtiar. Tidak cuma itu saja, tapi dengan usaha, bangun malam, sholat tahajud, berdoa, setiap dan 5 waktu menjalankan perintah Allah, yaitu sholat yang 5. Yang ketiga adalah doa, ya, seperti kembali kepada yang tadi. Makanya tidak cuma ikhtiar saja, tidak dengan menang, ya, tapi dengan usaha. Sama seperti ada teman saya, dia usaha mengerjakan tugas meskipun tidak ada dikasih nama, dia tetap menyetorkan. Tapi dengan usahanya, dia mendapatkan nilai. Seperti kalian juga, yang penting usaha meskipun ada kesalahan di dalam mengerjakan tugas, insya Allah kalian bisa juga mendapatkan nilai meskipun kecil. Seperti itu. Perjalanan manusia akhir, walau mungkin berpengalaman, ya, Allah sedangkan hasilnya, jika cuma berdoa, maka hasilnya itu kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam, ya, takbir itu ada 2 macam. Yang pertama adalah takbir muqam, yang kedua adalah takbir mu'allaq. Coba ada yang ada yang tahu tentang takbir mu'allaq muqam? Mungkin anak-anak ada yang tahu tentang takbir muqam, ada bisa menjelaskan? Saya lupa.
ingat makanan terus sih yang untung tadi. Mungkin ada Umi atau Rofi mungkin bisa ada paham dengan takbir mukram. Sakit saya sakit. Aduh, sakit gigi. Ya, ada takbir ya, tapi mukram adalah takbir yang sudah ditetapkan oleh Allah seperti yang tadi kepada Nabi sama seperti takbir ya, pertama seperti kodok. Ya, meskipun dengan menggunakan segala cara, maksudnya takbir mukramnya itu merupakan ketentuan mutlak yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau ini menjadi presiden, ya, kalau ini yang menjadi presiden, tetapi apa? Cuma cukup di presiden rumah tangga, jadinya cukup di keluarga. Banyak ada ibu presiden rumah tangga, berarti ngurusi cuma di keluarga saja. Ada ya, bergantung itu sudah ketentuan dari Allah. Misalkan kamu cita-citanya jadi guru semuanya, insya Allah semoga dikabulkan, diangkat semua menjadi ketika kesemuanya. Seperti itu. Tapi nomor yaitu adalah takbir ketentuan dari Allah yang dapat diubah. Sekarang kita makan, ada makan ayam, besoknya ada doa, ada tetangga mendapatkan rezeki dari tetangga. Oh, ini ada rezeki sedikit. Itu adalah dengan doa. Makanya bisa merubah takdir kita yang biasanya miskin berubah bisa menjadi kaya. Jangan ketentuan kita harus mempunyai kemauan yaitu bekerja. Kalau dengan duduk di rumah menjaga liring itu bisa kaya juga, tapi jangan tumbal orang tua. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena itu sangat dosa yang sangat besar seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah fungsi iman kepada qadar dan qadar, yaitu adalah menumbuhkan kesadaran akan kekuasaan Allah. Allah itu ya, Allah itu sangat kuasa. Qadar adalah dengan meyakini qadar dan qadar, yaitu musliman menyadari bahwa segala yang hidup di dunia ini itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Jadi tidak bisa dirubah. Ya, dengan hidupnya manusia, dengan hidupnya Tuhannya Allah, semuanya manusia itu sudah takdir yang diberikan oleh Allah. Itu kekuasaan Allah menciptakan alam, semua makhluk ciptaan Allah. Yang kedua adalah mendorong sikap tawakal. Jangan hanya tawakal kepada Allah, yaitu membantu seseorang berserah diri kepada Allah, berusaha maksimal dengan tawakal, membawa ketenangan dalam hati. Kalau bisa kita tawakal dalam hati itu akan merasa tenang. Dan meskipun banyak masalah, tetapi kita berserah diri kepada Allah, insya Allah akan menjalani kehidupan hati juga tenang dan jangan diserahkan diri kepada Allah. Misalkan mengalami cobaan atau sebagainya, diuji dengan sakit sebagainya, insya Allah itu akan merasa tenang di dalam hati. Selanjutnya yaitu menguatkan kesabaran dan ketabahan. Kita sebagai manusia harus sabar, misalkan mengalami cobaan ya kepada takdir dan manusia yang seseorang untuk bersabar karena mereka memahami bahwa semua bagian rencana, semuanya rencana manusia di hidupnya itu sudah ada dari Allah Subhanahu. Allah itu sudah merencanakan sesuatunya, itu sudah ada bermacam-macam. Selanjutnya itu meningkatkan rasa syukur. Kita masih mempunyai rasa syukur dengan memahami bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah. Seorang muslim lebih bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah. Seperti diberikan karunia mata bisa melihat kepada barang yang bagus, barang yang jelek, barang yang cantik, mana barang yang tampan, dan juga barang yang enak yang bisa dinikmati. Itu semuanya kehendak Allah yang nikmat yang mata yang bisa melihat segala sesuatu kita Allah. Yang kedua lagi seperti hidup, bisa menghirup hidangan seperti masakan, seperti lidah bisa merasakan masakan yang ada. Itu adalah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apa. Kita harus bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membangun optimis dalam hidup, yakin kepada qadar dan qadar, membuat seseorang percaya bahwa kejadian
hikmah, rencana, semuanya kejadian itu adalah dari Allah. Kita harus optimis. Misalkan sekarang kita kamu itu melalui ujian. Kamu harus optimis. Bagaimana nilai saya itu harus besar. Dengan apa? Dengan kemampuan dan optimis bagaimana usahanya. Seperti itu. Tapi jangan seperti manusia diujikan sakit, tapi dia tidak optimis. Itu bagaimana saya harus meninggal. Tapi harus optimis bagaimana bahwa kita akan hidup dan akan sembuh dengan penyakitnya. Sama seperti orang miskin, ya. Tapi dia tidak optimis, bekerja terus tidak mempunyai ingin kaya, tapi tidak bekerja, tidak akan mencapai apa yang dimintakannya. Membentuk jiwa yang ikhlas sebagai manusia, anak-anak sebagai orang muslim harus mempunyai jiwa yang ikhlas kepada temannya. Banyak ya iman kepada qadar dan qadar, yaitu seseorang untuk menerima dengan ditetapkan oleh Allah yang sudah diberikan dengan sesuai dengan harapan maupun cobaan yang sudah diberikan oleh Allah. Menghindar sikap putus asa. Jadi manusia itu jangan sampai putus asa, diberi cobaan, diberi ujian, jangan sampai putus asa di tengah jalan, tapi harus dengan usaha, dengan kesabaran dan keyakinan bahwa akan tercapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut usaha dan ikhtiar, yaitu ya seorang muslim tetap dituntut untuk berusaha, yaitu apa? Berikhtiar, langsung usaha merupakan di dalam manusia seperti qadar, yaitu adalah apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya meningkatkan ketenangan dan kepastian. Dengan iman kepada qadar dan qadar, seseorang memiliki ketenangan jiwa, yakin bahwa segala yang terjadi adalah bagian ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmahnya, ya. Dari segala itu, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, insya Allah. Seperti itu. Selanjutnya adalah perilaku beriman kepada qadar dan qadar, yaitu adalah melebihi dari diri, bayangkan diri untuk pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Itu hikmah. Yang kedua adalah mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga cukup tenang dalam hidup dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Kadang-kadang lingkungan itu sangat berpengaruh. Kadang-kadang kumpul ke tetangga, jelek dari foto, yang dari kutu. Kadang-kadang membicarakan tentang dia kalau dia jaga diri, dia tidak mencintai, dia kalau dia mencuri atau dan sebagainya. Jadi tidak mungkin berhasil. Kadang-kadang seperti itu. Jangan sampai terutama di tetangga ya, kadang-kadang menemukan seperti itu. Keluarga lingkungan menjaga diri dari sifat dari pengaruh oleh lingkungan atau tetangga. Berusaha untuk dapat mengendalikan diri dari tidak bersikap sombong, tidak sombong diberi kekuasaan, jadi pemimpin atau menjadi orang sukses. Kadang-kadang kita lupa kepada tetangga, kepada yang lebih miskin, kadang-kadang kita lupa. Seperti itu, makanya Allah kadang-kadang memberikan cobaan yang sangat besar. Kadang-kadang ya Allah itu mencoba. Jadi sebagai manusia kita tidak boleh sombong. Orang yang sombong hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih diri untuk sabar dan sabar. Kita sebagai manusia harus sabar dan sabar. Dan senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan. Kadang-kadang kita pada muka yang kadang kita lupa. Kalau sudah miskin, kadang-kadang kita baru ingat sakit gigi saja, ya. Kita kadang-kadang baru ingat kepada Allah. Ya Allah, kadang-kadang kita seperti itu. Berarti tidak diri penyakit, baru ingat kepada Tuhannya. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Semua makhluk hidup, semua manusia itu akan mengalami ujian. Semuanya itu dari Allah, tidak luput dari ujian. Semua makhluk hidup, manusia akan mengalami
Dan yang terakhir yakin bahwa di balik sesuatu kurangnya peristiwa itu adalah bagian dari Allah. Ini adalah yang terakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih pada pelajaran hari ini. Semoga banyak barokahnya, semoga banyak manfaatnya, bisa menambah keyakinan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, coba dipimpin untuk kepada alamat Abdullah, dipimpin doanya. Siapa? Yang sudah dipimpin. Siapa? Mari kita berdoa, setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Lima allamtana Rabbi allimni Rabbi fatina muqaddawlana muqarabati lana nabiyina yang terberikan kepada kami dan keluarga kami kerabat kami bersama. Amin. Sampai di sini saya tutup. Sekarang boleh istirahat ya, bisa beli anak-anak. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.